Alhamdulillah, sudah kita baca. Tawasul dilanjut dengan pembacaan ratib ratos. Mudah-mudahan apa yang kita baca Allah senantiasa meridhoi kita semua. Dan dilanjut juga dengan adanya akekah di atas nama Marsan bin Naman. Kita doakan semoga Marsan bin Naman ini menjadi anak yang solehah, soleh, laki-laki, sehat dan tercapai cita-citanya, insyaallah. Pelaksananya sudah selesai tadi, tinggal makannya. Jam 12 waktunya lapar. Kerja sekarang belum lapar. Sambil istirahat kita mulai saja. Lanjutan materi daripada kitab Nasruddin. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim hakim. Qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala, pada halaman berikut yang terakhir habis sampaikan tentang bab takwa, dan sekarang masih kaitannya dengan bab takwa. Itu di halaman 7 yang terjemahan. Wa qauluhu ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Firman Allah, ayat terakhir dari Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kata Allah dalam ayat tersebut, wa la tamutunna. Di sini ada nun taukid yang menunjukkan pesan wanti-wanti. Jadi sangat diwasiatkan sekali, sangat diperintahkan sekali. Huruf nun di sini menyatakan nun taukid untuk menguatkan atas perintah. Wala tamutunna, dan jangan engkau sekali-kali mati. Atau dalam bahasa kitanya yang mudah dimengerti, jangan sampai mati. Kamu tuh jangan sampai mati, kata Allah. Illa kecuali wa antum muslimun. Kamu dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Itu pesan. Amrun minhu. Itu amrun minhu, perintah dari Allah. Perintah mutlak dari Allah untuk kita, jangan sampai nanti mati kecuali dalam keadaan Islam. Karena banyak dasarnya adalah orang muslim, orang beriman, ketika mati ternyata tidak Islam. Amrun minhu, perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala, bil maut, dengan kematian, alal Islam, dalam keadaan Islam. Perintah dari Allah ya, dengan permasalahan kematiannya akan datang, jangan sampai kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Wa dan Islam itu dinullah, adalah agama Allah. Jadi dalam keadaan beragama kepada Allah, alladzi akhbar, yang telah Allah kabarkan,
Allah kabarkan bihi dengan agama tersebut, yakni dengan Islam, fi kitabihi dalam kitab-kitabnya Allah. Annahu sesungguhnya agama Islam itu dinun agama. Indahu di sisi Allah, wa annahu dan sesungguhnya layak balu min ahadin siwahu. Allah tidak akan menerima agama seseorang siwahu selain agama Islam. Agama-agama lain tidak akan Allah terima, hanya Islam yang akan diterima. Wa annahu dan sesungguhnya Islam itu ad-dinu agama alladzi radiyahu yang telah Allah meridhoinya. Jadi sekian agama yang banyak di muka bumi ini, kalau di Indonesia kita ketahui ada 5, mungkin nambah lagi ada 7, ya mungkin nanti tahun 2030 ada lagi 10, mungkin ada 15. Jadi ratusan agama yang ada di dunia ini, hanya Islam yang Allah akui, yang lain tidak diakui. Wa annahu dan sesungguhnya layak balu min ahadin, kembali hadis tadi, sesungguhnya tidak diterima dari seseorang pun, ya, selain agama Islam. Wa annahu dan sesungguhnya Islam itu ad-dinu agama alladzi radiyahu yang telah ridho Allah kepada Islam, di rasulihi dan kepada utusannya, dan untuk utusannya, wali ibadi dan untuk hamba-hambanya, al-mu'minin yang beriman semua. Allah meridai Islam untuk orang-orang mukmin, untuk orang-orang muslim semua. Faqala Allah Ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala, inna dina indallahil Islam, dan sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah adalah agama Islam. Sudah enggak ada lagi, hanya Islam. Dari agama-agama yang lain sudah tidak diakui karena sudah tersalin dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syariat-syariat agama dari nabi-nabi terdahulu itu batal semua. Jadi yang berlaku adalah syariat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu dari Nabi kita. Wa qala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala, wa may yabtaghi ghairil Islam, barang siapa yang mencari agama ghairul Islam selain Islam, dinan menjadikan suatu agama, falayuk bala maka tidak akan diterima, falayuk bala maka tidak akan diterima minhu darinya, wa huwa dan orang tersebut fil akhirati di dalam akhirat itu minal khosirin tergolong orang-orang yang rugi. Tidak akan diterima agama selain agama Islam berdasarkan firman Allah, wa may yabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang mencari selain Islam dinan agama, atau barang siapa yang mencari agama selain Islam, wala yuqbala maka tidak akan diterima minhu darinya. Wa huwa dan yang bersangkutan tersebut bila akhirah termasuk orang yang rugi, minal khasirin tergolong orang-orang yang rugi. Jadi udah nggak ada lagi syariat yang berlaku sampai saat sekarang, hanya adalah agama Islam. Wa qala ta'ala dan berfirman Allah Ta'ala, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata Allah dalam Al-Quran, al-yauma akmaltu, pada hari ini aku sempurnakan. Pada khutbah terakhir Rasulullah sebelum wafat, Rasulullah menyampaikan, aku telah sempurnakan untuk kamu dinakum agamamu, watmamtu dan aku sempurnakan alaikum atas kamu sekalian nikmatku, waraditu dan aku ridho lakum bagimu al-Islam madinan, Islam adalah agama. Jelas ini Allah mengakui.
diakui Islam ada sebagai agama dan Allah meridhoi pada agama Islam. Wa laysa yaqdirul insan ala ayyumi nafsahu ala Islam. Nah, kalau penjelasan tadi di awal, Allah sudah pesan ke kita agar mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sekali-kali mati kecuali kalian dalam keadaan Islam. Kalau bahasa kitanya itu jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini pesan Allah dan perintah Allah kepada kita supaya nanti matinya dalam keadaan Islam. Sudah Allah perintahkan. Namun ulama di sini mengatakan walayak diru dalam kitab Nasihat Diniyah tersebut. Walayak diru dan tidak akan mampu siapa al-insanu manusia ala ayyumita tidak akan mampu manusia merencanakan mati nafsahu dirinya alal Islam dalam keadaan Islam. Tidak akan mampu kita pun merencanakan. Kita berusaha untuk menginginkan, merencanakan nanti kalau mati dalam keadaan Islam. Tidak akan mampu. Walakin qad ja'alallahu, tetapinya Allah telah menjadikan lahu baginya sabilan suatu jalan. Artinya Allah telah menjadikan ataupun Allah telah memerintahkan kalau kita matinya ingin dalam keadaan Islam, lahu sabilan, baginya kita dikasih jalan. Ila dalik, untuk menuju kematian dalam keadaan Islam. Idza akhadha, apabila mengambil jalan tersebut, bihi dengan jalan tadi, karena pada atam maka adalah akan datang billadzi huwa alaihi, ya, yang atasnya tersebut, wanta salat dan nurut ma'amarahu, apa yang Allah perintahkan, bihi dengannya, bahwa ayah tar maka dia memilih al mauta, mati alal Islam dalam keadaan Islam. Maka apabila jalan tersebut kemudian diikuti, dituruti perintah-perintah Allah, dan dia memilih kematian dalam keadaan Islam dan ingin sekali mati dalam keadaan Islam, dalam keadaan beriman, kemudian wayahibbahu, dan mencintai mati dalam keadaan Islam, wayatamannahu, dan mengharap-harap, ya, mengharap-harap mati dalam keadaan Islam, wayajima, dan ngazam ataupun bermaksud alaihi atas mati dalam keadaan Islam, wayakrihal mauta, dan membenci kematian ala ghairihi selain Islam, minnal adyani, dari macam-macam agama, wala yazala, dan dia tidak henti-hentinya da'iyan, berdoa, mutadarrian, dengan merendahkan diri, ya, wasailan, dan meminta minallahi, kepada Allah, ayat tawaffahu musliman, agar diwafatkan dalam keadaan Islam. Jadi bisa terjadi seorang hamba ini mati dalam keadaan Islam dengan syarat satu adalah diantaranya harus memilih kematian dalam keadaan Islam. Kemudian cinta, ya, matinya dalam keadaan Islam. Kemudian ngarep-ngarep nanti matinya dalam keadaan Islam. Kemudian bermaksud ataupun mengajam, mati dalam keadaan Islam. Kemudian membenci atau tidak menyukai orang-orang yang mati tidak dalam keadaan Islam. Dan tidak henti-hentinya da'iyan, berdoa
berdoa mutadarrian dengan merendahkan diri, wasailan dan meminta minallahi kepada Allah ayatawafahu agar diwafatkan musliman dalam keadaan, baru akan terjadi bila mana nanti wafat husnul khotimah, matinya dalam keadaan Islam. Karena harus kita minta. Pertama harus kita minta. Yang kedua harus ada pendekatan kepada Allah dan tidak henti-hentinya kita berdoa dan memohon meminta agar mati dalam keadaan Islam. Tidak bisa dibuat santai, tidak bisa dibuat tenang-tenang saja. Ya, jangan merasa kalian ini merasa tenang, saya mah ibadah sudah cukup. Kalau tengah malam juga bangun terus, sumur, wudu, kemudian sholat tahajud, siang juga sholat, amal sedekah yang lain juga banyak, zikir juga setiap hari nggak putus. Udah tenang-tenang aja. Bahaya seperti banyak ahli ibadah yang matinya dalam keadaan itu. Ada ahli ibadah, seorang ulama, seorang kiai yang mempunyai murid ribuan pun matinya tidak dalam keadaan itu. Ini yang kita takutkan, apalagi kita yang ibadahnya belum seberapa, belum disiplin, sholat 5 waktunya kita belum disiplin, zikirnya kita belum disiplin, kita yang harus lebih takut. Dan juga nggak pernah minta dalam keadaan Islam, nggak pernah kita mohon kepada Allah, ya Allah mautkan saya dalam keadaan Islam, nggak pernah. Yang kita minta selalu gampang rezeki, gampang urusan. Yang kita minta berkaitan dengan urusan-urusan duniawi, tapi urusan akhirat yang harus kita takuti nggak pernah kita minta. Padahal ini Masya Allah wasiat Allah ke kita supaya benar-benar mati dalam keadaan takwa, dalam keadaan Islam. Wa bidzalika wasafallahu anbiya'ahu. Yang sedemikian tadi Allah Ta'ala mencontohkan ataupun menyifati para nabi-nabinya Allah. Wassalihin dan orang-orang soleh min ibadi dari hamba-hambanya Allah. Faqala berkata Allah muhbiron, Allah mengabarkan an Yusuf, tentang Nabi Yusuf bin Yakub alaihi salam. Apa kata Nabi Yusuf bin Yakub alaihi salam? Anta wali fid dunya wal akhirah, taufani musliman wal hikni bisalihin wa nisaharati haisu amanu fata'adahum fir'aun bil uqubati Rabbana afriq alaina sabra wa taufana muslimin. Itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf orang Nabi, enggak henti-hentinya selalu mohon pada Allah, anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani musliman. Itu Nabi yang dekat dengan Allah dan menjadikan orang pilihan Allah, kekasih Allah. Beliau pun tidak henti-hentinya mutadarrian, merendahkan diri, wasailan dan meminta kepada Allah tidak henti-hentinya agar mati dalam keadaan Islam. Tinggal kembali pada diri kita. Apa kita seperti itu? Apa belum? Ini Nabi. Apa kata Nabi? Anta wali. Kata Nabi Yusuf alaihissalam. Di dunia wal akhirah anta wali, engkau ya Allah wali yang memimpinku, yang mengurusku di dunia, di dalam dunia wal akhirah dan di akhirat. Tawaffani, wafatkanlah saya musliman dalam keadaan Islam. Wa alhikni dan satukanlah saya bisolihin dengan orang-orang soleh. Wa nisaharati haitsu amanu fatawa'adahum fir'aun bil uqubati
Rabbana afriq alaina ya Allah. Rabbana wahai Tuhan kami afriq. Berikanlah kepada kami alaina kepada kami sabrun kesabaran. Wa taufana dan mautkanlah kami bil muslimin dalam keadaan Islam. Itu Nabi. Sampai beliau sendiri doanya seperti itu. Wa ta'ala an Ibrahim alaihissalam dan telah meriwayatkan Allah Ta'ala tentang Nabi Ibrahim alaihissalam annahu sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam ausa berwasiat banihi kepada putranya wa an Yakub dan Nabi Yakub pun berwasiat annahu sesungguhnya Nabi Yakub itu ausa telah berwasiat banihi kepada putranya alaihi wassalam bil maut tentang hal kematian alal Islam dalam keadaan Islam. Wasiat Nabi Ibrahim kepada putranya, begitu pula Nabi Yakub berwasiat kepada putranya agar maut dalam keadaan Islam. Diwasiatkan. Faqala ta'ala wassa biha Ibrahim dan telah berwasiat kepada putranya sapa Ibrahim Nabi Ibrahim bani kepada putranya Yakub yakni Nabi Yakub ila qaulihi ta'ala wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ayatnya di depan. Akhir ayatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu para anbiya berwasiat kepada putra, pada anak-anak. Allah. Begitu wanti-wantinya kalau dalam bahasa itu. Benar-benar diwasiatkan jangan sampai mati di kuer Islam. Kenapa hal seperti itu? Yang abid aja, yang ahli ibadah aja bisa terpeser. Matinya tidak membawa agama Islam. Maka wasiat-wasiat dalam Al-Quran itu Allah yang memerintahkan dan Allah juga pesan wanti-wanti kepada kita agar perintah tersebut benar-benar dijalankan. Karena kalau enggak kita celaka. Seperti masalah bab takwa ataupun bab takwa. Kenapa kita disuruh takwa? Karena tadi dengan takwa itu berarti melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau sudah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya Allah, maka nanti ketika matinya baru benar muslim. Kepada siapa diperintahkannya? Kan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Haqqa tuqatihi, dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Padahal sudah beriman tapi Allah perintahkan. Allah perintahkan jangan sampai nanti mati tidak dalam keadaan Islam. Banyak orang-orang beriman matinya tidak Islam. Bagaimana hukumnya? Selasa yang lalu sudah disampaikan. Artinya tetap akan menjalani proses sesuai dengan akhlak ataupun kewajiban-kewajiban yang telah ditinggalkan. Tetapi proses. Walaupun pada dasarnya ada beberapa hadis menerangkan setiap orang yang beriman itu akan masuk. Namun masuk surganya di sini tidak semena-mena begitu meninggal langsung masuk surga, tapi melalui proses. Sudah beriman, kemudian Islam itu Islam. Iman, kemudian matinya dalam keadaan Islam itu Islam. Artinya orang sudah beriman, artinya beriman itu perbedaan iman dengan Islam. Ya. Iman itu orang sudah meyakini dan mempercayai adanya Allah. Hampir-hampir orang kafir juga mengakui adanya Allah.
Dan hampir-hampir orang non-muslim juga mengakui adanya Allah. Dan mereka pun mengakui bahwa yang mereka sembah, yang mereka ibadahi ternyata mereka menyadari itu tidak benar. Hampir-hampir mereka menyatakan Allah ya yang sebenarnya. Tapi karena faktor gengsi, karena dirinya seorang pembesar ataupun seorang yang mempunyai nama di satu wilayahnya, maka mereka mempertahankan tentang agamanya. Padahal hampir-hampir mereka menyatakan iman pada Allah. Dan bila mana mereka walaupun mereka non-muslim tapi sudah menyatakan ada keyakinan kepada Allah bahwa Allah adalah Rabb, Allah adalah Tuhan, Allah adalah yang menciptakan mereka dan alam dunia, itu sudah beriman. Namun belum Islam. Belum sampai ke Islam. Sebab yang namanya orang beriman itu dari Nabi Adam sampai ke anak cucunya dan para nabi-nabi terdahulu, mereka itu sudah beriman semua kepada Allah. Ya, mereka sudah menyatakan beriman, cuman syariat Islam itu baru di kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dengan syariat-syariatnya, dengan cara-caranya, aturan-aturan. Kalau dulu di zaman Nabi Yusuf, zaman Nabi Nuh dan nabi-nabi terdahulu cukup menyatakan iman adanya Allah. Itu sudah beriman. Nah, kita ke Nabi akhir zaman, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW juga diwajibkan beriman kepada Allah. Setelah iman baru Islam. Islam itu adalah pasrah. Pasrah kepada hukum Allah dan mengikuti peraturan-peraturan Allah. Mana hukum-hukum Allah dalam Islam adalah yang dimaksud dalam rukun Islam. Dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, kemudian mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, kemudian juga pergi haji, man istata'a ilaihi sabila. Baru setelah iman pada Allah, baru Islam. Maka ayat yang sering dibacakan oleh khatib tersebut ya, merupakan peringatan buat kita harus wanti-wanti. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati, janganlah engkau sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Sebab tadi Abi katakan banyak orang beriman matinya tidak Islam. Jadi su'ul khotimah, ada husnul khotimah, ada su'ul khotimah. Giliran mati sama enggak ibadah, udah ninggalin sholat. Giliran pas mati udah ninggalin puasa, udah lama kagak pernah puasa, udah lama enggak pernah ngaji, udah lama enggak pernah sholat Jumat, udah lama enggak pernah sholat 5 waktu. Kemudian sakit, kemudian mati. Itu su'ul khotimah. Mati dalam keadaan tidak Islam. Nah, ini celaka akan mengalami proses. Insyaallah mudah-mudahan kita termasuk tergolong orang-orang yang selamat ya, menjalankan perintah-perintah Allah dimudahkan dan segala amal-amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.